Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musasaroh, merupakan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2022 batch ketiga. Pada hari ini tanggal 14 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Ato At-Toroh, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Adapun materi yang akan saya ajarkan adalah iman kepada qadha dan qadar. Adapun strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah metode pembelajaran Student Team Achievement Division. Adapun orang yang melakukan pengambilan gambar dalam video tersebut merupakan saya sendiri, yakni Siti Musasaroh, dengan nomor induk mahasiswa 220311737. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan berdoa. Ya berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kelahiran maksudnya gimana? Orang yang terlahir ke dunia tidak bisa milih mau dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, nggak bisa milih jenis kelaminnya, nggak bisa milih mau dari keluarga negaraan mana, ya kan? Nah itu kelahiran termasuk takdir mubrom. Kemudian ada lagi takdir, ada lagi yakni kematian. Kematian juga termasuk takdir mubrom karena orang tidak bisa menentukan sendiri mau matinya kapan. Loh, tapi kok ada orang bunuh diri? Ya kan itu kan juga menentukan kematiannya sendiri. Itu berarti mendahului kehendaknya Allah. Kan bunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Kemudian yang termasuk takdir mubrom lagi adalah jenis kelamin. Ya, meskipun dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, orang bisa merubah kelaminnya secara dohir, secara luarnya bisa diubah, ya kan? Laki-laki bisa berubah menjadi perempuan secara dohirnya bisa, tetapi secara organ reproduksi kan tidak bisa. Meskipun dia sudah berubah kelamin menjadi perempuan, laki-laki berubah menjadi perempuan, tapi kan dia tidak bisa menstruasi, tidak bisa melahirkan, tetap tidak bisa menyusui. Ya. Meskipun teknologi sudah semakin canggih, tetapi perubahan itu tidak merubah apapun, hanya fisiknya yang berubah, tetapi secara batiniannya, secara organ dalamnya tidak berubah sama sekali. Ya. Kemudian ada lagi, yakni apa? Jodoh. Jadi setiap manusia yang terlahir ke dunia itu pasti memiliki jodoh masing-masing. Itu paten. Setiap yang terlahir ke dunia laki-laki pasti punya pasangannya perempuan. Ya, tinggal mau mencari jodohnya benda. Ya. Kemudian rizki itu paten. Setiap orang yang terlahir ke dunia pasti membawa rizkinya masing-masing. Pasti membawa rezeki. Jadi nggak ada orang kok nggak punya rezeki. Jadi Allah itu sudah menakar orang dilahirkan ke dunia itu sudah paket komplit, termasuk rezekinya sudah diukur, ya kan? Sudah disediakan. Jadi kalau orang kok mati, maka bersamaan itu rezekinya sudah habis. Ya? Jadi orang itu sudah ditakdirkan dengan rezekinya masing-masing. Itu paten. Jadi orang itu pasti punya rezeki. Tergantung bagaimana dia mau mencari. Kalau mencarinya serius, ya kan, dengan kerja keras, pasti dapatnya juga banyak. Ya kan? Kalau dia tidak bekerja dengan keras, ya sak-sae, ya itu lagi sak-sae. Nah, tapi kalau Anda sudah bekerja keras, ya, sudah usaha maksimal, tetapi kok dapatnya tetap sedikit, oh berarti takarannya memang sedikit. Seperti itu takdir takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Adapun takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia. Contohnya adalah yang miskin bisa menjadi kaya, kemudian bodoh jadi pintar, yang kurang cantik bisa jadi cantik. Tapi bukan karena operasi ya.
Untuk berdiskusi sudah habis, sudah 25 menit berlalu. Silakan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diawali dari kelompok pertama. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kodok dan kodar. Silakan. Pengertian kodok dan kodar. Kodok dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara istilah adalah ketetapan Allah yang tercetak di lauh al-mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Kodar secara istilah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu satu, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Dua, takdir mu'alaf, takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Fungsi mempercayai kodok dan kodar: satu, mendorong kemajuan dan kemakmuran; dua, menghindari sifat sombong; tiga, melatih berhusnuzan atau baik sangka; empat, melatih kesabaran; lima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Silakan. Dalil yang menjelaskan tentang kodok dan kodar. Sebentar ya. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Baca Iqra. Yang berarti katakanlah,
sekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Surat At-Taubah ayat 61. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada menurut bahasa Arab berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di lauhul mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Qadar dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubham dan takdir mu'allaq. Takdir mubham adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mu'allaq dapat diubah oleh usaha manusia. Dalil naqli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis banyak sekali dan mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan tapi ikhtilaf dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya Allah menciptakan peraturan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Berlaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar antara lain sebagai berikut. 1. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis masuk akal. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Sampai sini ada pertanyaan. Coba berikan salah satu contoh tentang takdir mu'allaq. Seperti kita yang bodoh menjadi pintar karena belajar. Seseorang yang miskin menjadi kaya. Ada lagi? Tidak. Kenapa? Apa makna pada qada dan qadar? Beberapa hikmah diantaranya sebagai berikut. Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar kita mampu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Ada lagi yang Cukup. kalau gitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Kode dan koder atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kode secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, sifat. Kode secara istilah yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya. Kode secara bahasa adalah ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang diwujudkan. Menurut istilah ketetapan, keputusan Allah memiliki sifat maha kuasa. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun, contoh kematian dan kelahiran dan lain-lain. Contoh takdir mu'allaq, takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia, contoh yaitu seorang yang miskin menjadi kaya karena usaha dan kerja kerasnya. Dan dari kami apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Saya apa sih? Fungsi kode dan koder itu apa? Mendukung kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong, melatih kesabaran, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Ada lagi? Dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok keempat. Aku kelompok keempat ini.
Mengingat